Perkenalkan, nama saya David Galatia Tambah, NPM 20914, kelas C, Prodi PKSD. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Apakah masih sehat semuanya? Siapa di sini tadi yang udah makan? Baik, semuanya pada udah makan. Berarti semangatlah untuk belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, di sini kita akan membelajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Nona Maria. Bapak, terima kasih atas rahmat yang kau berikan kepada kami Bapak. Bapak, kami mau belajar, kiranya engkau buka hati dan pikiran kami Bapak, dan supaya anak-anak kami bisa menerima pembelajaran yang Bapak Guru berikan ya Bapak. Bapak, inilah doa kami demi Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak. Di sini kita tadi sudah Bapak bilang bahwasanya kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan sikap kepahlawanannya. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Nah, Raja Mulawarman atau Kerajaan Kutai, raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman juga menyedekahkan 20.000 ekor sapi. Wah, banyak kan. Kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan: 1. Adil dan bijaksana. 2. Taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan Kartanegara atau Kerajaan Singasari. Raja ini pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Dan sikap kepahlawanan: 1. Pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. 2. Berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Raja Punawarman atau Kerajaan Tarumanegara. Raja Punawarman memiliki 3 ada peristiwa penting, sikap kepahlawanan, dan peninggalan. Peristiwa penting: membangun saluran air dan memberantas perompak. Ada juga sikap kepahlawanannya: 1. Berjiwa pemimpin, gagah, berani, peduli terhadap rakyat. Peninggalannya adalah prasasti Ciareteun. Itu yang Bapak kasih tunjuk. Ada juga pengaruh peninggalannya sebagai sumber sejarah. Nah, lanjut. Raja Sanjaya atau Kerajaan Mataram kuno Hindu. Raja Sanjaya ini merupakan pendiri Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Nah, sikap kepahlawanannya: raja ini adalah sangat gagah dan berani. Peninggalannya ini dia, prasasti Canggal. Ada juga pengaruh peninggalan: 1. Sumber sejarah. 2. Sebagai objek wisata sejarah. Wah, objek wisata sejarah.
Raja Jayabaya meramalkan sesuatu peristiwa di masa mendatang yang terkenal dengan sebutan ramalan Jayabaya. Sama juga mereka mempunyai sikap kepahlawanan, sangat gagah dan berani dan rela berkorban. Peninggalannya ini ada prasasti Hantang atau Ngantang, ada prasasti Talan, prasasti Jepun, kitab Jangka Jayabaya, dan pengaruh peninggalan sebagai sumber sejarah. Raja Hayam Wuruk atau Kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk, peristiwa pentingnya adalah mencapai puncak kejayaan. Sikap kepahlawanan, sangat gagah, berani, dan peduli terhadap rakyat. Peninggalannya ya adalah Kitab Negara Kertagama, karangan MPU atau Prapanca. Pengaruh peninggalan, digunakannya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang keempat, Pati Gajah Mada atau Kerajaan Majapahit. Peristiwa penting, Pati Gajah Mada menumpas pemberontakan Ranggalawe, Sora, Nambi, Putih, dan Sredeng. 2. Mengucap Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanan, 1. Rela berkorban, gagah dan berani, bersikap kesatria. Nah, ada juga peninggalannya yaitu Kitab Utara Ramanawa. Kitab ini adalah sebagai sumber sejarah dan Bunda atau Raja Balaputra Dewa atau Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan, 1. Jujur dan disiplin dalam pemimpin rakyatnya. 2. Adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Ratu Simo, Kerajaan Kalingga. Ratu Simo, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahannya. Hukum ditegakkan dengan tegas dan seadil-adilnya. Sikap kepahlawan, gagah dan berani, dan berjiwa kesatria. Peninggalannya adalah ajaran tentang kejujuran dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Dan pengaruh peninggalan, kejujuran dan keadilan hukum merupakan ajaran yang akan berlaku selamanya dalam membentuk kepribadian generasi bangsa. Yaitu ada juga dengan Raja Samaratungga atau Kerajaan Mataram Kuno Buddha. Raja Samaratungga membangun Candi Borobudur. Sikap kepahlawan juga gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya yaitu Candi Borobudur. Dan Candi Borobudur itu bisa juga sebagai sumber sejarah dan sebagai objek wisata sejarahnya. Sultan Iskandar, Kerajaan Aceh. Nah, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan, 1. Adil dan menegakkan hukum. 2. Selalu mengutamakan kesejahteraannya rakyatnya.
Raden Patah atau Kerajaan Demak, raja pemula agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Itu ada juga ini dia, Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanan: 1. Menghormati kebebasan beragamaan. 2. Berani melawan penjajah. Sultan Malik atau Al-Saleh atau Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Sikap kepahlawanan: 1. Gagah dan berani. 2. Penuh semangat. 3. Pantang menyerah. Dan peninggalannya ada nisan Sultan Malik Al-Saleh, dan peninggalan ini sebagai sumber sejarah dan sebagai objek wisata sejarah dan relawangi. Sultan Agen Trisatya atau Kerajaan Banten. Peristiwa penting: pada tahun 1980 Masehi terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tritasyahsa dan putranya Sultan Haji. Keadaan itu kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan politik adu domba. Sikap kepahlawanan, yaitu raja ini mempunyai sikap kerjasama, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya itu sikap anti penjajah. Sikap anti penjajah harus diterapkan hingga sekarang. Sultan Hairun atau Kerajaan Ternate. Pada tahun 1565 Masehi, Sultan Hairun menyerang Portugis, tetapi ia terbunuh pada tahun 1570 Masehi. Sultan Hairun mempunyai sikap ikhlas berjuang, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya sikap toleransi antar umat beragama, sikap anti penjajah. Pengaruhnya adalah sikap toleransi antar umat beragama dan anti penjajah masih diterapkan hingga sekarang. Sultan Nuku atau Kerajaan Tidore. Sultan Nuku. 1. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya. 2. Kerajaan Tidore juga menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Nusantara. Dan Kerajaan Tidore mempunyai sikap ikhlas berjuang, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat dan penuh pantang menyerah. Peninggalannya adalah agama Islam berkembang terutama di wilayah Maluku. Pengaruhnya adalah lebih dari separuh penduduk Maluku dan Maluku Utara beragama Islam. Sultan Hadiwijaya atau Kerajaan Panjang. Peristiwa penting: Sultan Hadiwijaya merupakan pendiri Kerajaan Panjang, dan sikap Sultan Hadiwijaya ini gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya adalah makam Sultan Hadiwijaya sebagai sumber sejarah, sebagai objek wisata sejarah dan religi. Ada juga dengan Sultan Hanyokrokusumo atau Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Peristiwa penting pada tahun 1628 dan 1629. Beliau melakukan serangan terhadap VOC di Batavia, tetapi gagal karena wabah penyakit atau kelaparan, dan tentaranya tercerai-berai dalam perjalanan peluang. Sikap pahlawan, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya itu Masjid Kota Gede. 2. Sastra Gending. 3. Kalender Tahun Jawa. 1. Pengaruh peninggalan: sebagai sumber sejarah, sebagai objek wisata sejarah dan religi, kalender tahun Jawa masih digunakan hingga sekarang.
Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gorontalo atau Makassar mencapai puncak kejayaan. Mendapat julukan ayam jantan dan timur karena berani melawan Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dan dari Maluku. Nah, Sultan Hasanuddin kalah karena mengikhlaskan Raja Aru Palaka dari Bone dan terpaksa menantangi perjanjian bonganya yang merugikan rakyat Gorontalo atau Makassar. Sikap kepahlawanan, gagah dan berani penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya juga ada makam Sultan Hasanuddin, yaitu sebagai objek wisata sejarah. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dan dalam berjuang. Namun mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha misalnya Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemula agama Hindu yang taat pada ajarannya. Berikut ini tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. 1. Raja Mula Warman atau Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya, menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Nah, yang kedua, Raja Purnawarman atau Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk pencegahan banjir. Seorang raja yang bijaksana. Nah, 3. Raja Hayam Wuruk atau Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. 1. Membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dan serangan musuh. 4. Mahapati Gajah Mada Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. 1. Seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. 2. Menjaga keamanan juga Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. 3. Bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. 5. Raja Balaputra Dewa atau Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. 1. Berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. 2. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan dan di Asia Tenggara. 3. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Baik anak-anak, sampai sinilah pembelajaran kita tentang perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa dan Bapa dan Putra Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas semua rahmat yang Kau berikan pada siang hari ini, Bapa.
Bapak, kami mau pulang, kiranya Engkau berkatilah kami di perjalanan dan semoga sampai dengan selamat sentosa. Bapak, berkati anak-anak kami Bapak, berikan